Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pengakuan dari orang yang mengaku sebagai relawan Anies Baswedan mengalihkan dukungannya kepada Ridwan Kamil Passuswono. Lantas bagaimana tanggapan Anies terhadap isu ini? Kita dengarkan langsung. Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK yang kita berharap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029 dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju ya dan jauh lebih kondusif ya. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta gitu. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017 ya. Jadi 2017 dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017. Ada aspirasi yang juga mungkin disampaikan untuk nanti visi misinya yang diharapkan. Ya, salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Mas Anies Baswedan. Jadi legasi Mas Anies, ya, misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK Insya Allah akan lebih lebih dibuat nyata, lebih konkret. Pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih, minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu mengeluarkan survei. Surveinya itu rilis temuan survei pengaruh Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini. Itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian kedua, terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya menerima pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman, pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini, dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu, bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya, semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya. Lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Gini Bang, saya tidak mau disebut gubernur giveaway, ya. Gubernur yang dikasih, saya kan punya reputasi lah Bang. Oh iya, itu bukan artinya maaf ya, artinya menuju Jakarta itu datang dari sebuah pertanyaan ya, menjawab itu. Dalam Kim nih, sebelum kita berjodoh ya, siapakah di Kim yang bisa untuk merumuskan Jakarta Pasca Nusantara? Perbincangannya tuh harus teknokrat, satu kriteria. Harus yang paham Nusantara memberi resiko apa kepada Jakarta. Kebetulan kan saya kurator IKN juga, ya, ditugasin Pak Jokowi. Dalam perbincangan-perbincangan, akhirnya masuklah nama saya. Maka oleh Golkar saya akan dikasih surat tugas. Surat tugas bersosialisasi di Jabar, bersosialisasi di Jakarta. Mengerucutlah pada akhirnya dari alasan teknokratis menjadi alasan psikologis. Alasan psikologis itu alasan
dari Pak Prabowo, Kang sebaiknya Akang di Jakarta. Aspirasi dari rakyat Jakarta saya lihat ada. Dan saya ingin gubernur dengan presiden, tanda kutip, satu frekuensi kan. Jadi kalau disebut karpet merah mungkin itu tafsir, silahkan, saya nggak akan bantah. Tapi alasan kenapa saya ke sana, satu ada technocratic reason, satu ada politis reason bahwa saya Ada gubernur 2 periode bang. Jangankan muslim, orang Kristen berani tidak mereka berikan IMB kepada pembangunan masjid di daerah mayoritas Kristen. Belum tentu bisa, belum tentu berani. Saya evaluasi kembali, Ahok dan Jokowi saja belum tentu berikan IMB kepada umat-umat seluruh agama ini, 6 agama yang diakui oleh negara ini. Ya kalau sudah harusnya nggak perlu Pak Anies dong. Iya. Sebelumnya kan Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke kan. Ada kemana? Ya. Sudah 70% saya udah mulai membanding, karena saya suka membandingkan antara salah satu capres, salah satu gubernur yang lain. Pasti saya akan bandingkan mana positifnya lebih banyak. Nah, saya ingat lagi bahwa waktu itu kok Jokowi yang kita bangga-banggain, Ahok yang kita bangga-banggain kok tidak pernah berikan kepada teman-teman Muslim, teman-teman Hindu, Buddha. Kenapa? Pak Anies yang kita membenci dia gara-gara Pilgub DKI Jakarta, terus kata-katanya tidak sama dengan perbuatannya. Terus saya dapat informasi lagi yang menarik bang, itu tidak salah Christmas Carol ya bang. Christmas Carol ada. Itu top banget bang menurut saya. Christmas Carol itu tidak semua seumur hidup bang, jarang banget orang membuat. Seumur hidup di Indonesia baru pertama di DKI Jakarta. Itu yang buat sudahlah saya mengalah, abang tahu tidak, jam 3 pagi saya ganti grup relawan Ganjar menjadi relawan api, relawan Anies Presiden Indonesia. Pagi semua telepon tanya saya, Frit, kenapa kamu ganti, dan foto Pak Anies. Malam itu juga saya, karena saya suka desain, saya desain logonya Pak Anies, lalu asal-asal aja saya pasang dulu Pak Anies. Setelah itu teman-teman ketua umum semua tanya, Frit, kenapa kamu mau rubah grup ini tanpa konfirmasi? Ini yang benar, yang lalu nanti kita jelaskan, kita ketemu. Akhirnya saya telepon, saya menjelaskan. Jadi siangnya besok tuh bang, besoknya siang hari, tugas saya telepon untuk menjelaskan kenapa saya rubah. Yang tidak suka silakan keluar. Yang masuk, yang mau bertahan, bertahan. Di daerah-daerah termasuk NTT bang, tanya, Frit, kenapa kamu rubah? Padahal NTT ini mulai duluan deklarasi karena kampung saya. Nah semua pada tanya, saya bilang Anies lebih top. Mau buktinya? Ini beritanya. Saya kirim berita, saya tidak puas bang. Saya ketemu Bang Ramadan Pohan, saya minta, Bang, hari ini juga abang tolong kasih data-data tentang Anies bantu 6 agama, intinya ada Pancasila. Dan saya dan Bang Christian Owen itu paling suka kalau orang ikuti yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies sangat adil. Ini yang buat hati saya tergaring, terhipnotis dan suka dengan Pak Anies. Jadi besoknya saya datangi Pak Ramadan Pohan dan saya minta, Pak Ramadan kasih salah satu itu tabloid mungkin ya bang, tabloid atau majalah. Di situ tuh ada, termasuk abang juga dalam berkomentar dalam. Ada beberapa tokoh Katolik dari NTT ada di situ juga, dari beberapa dari semua agama bicara. Dan saat itu juga buku yang saya ambil dari Pak Ramadan saya minta bawa ke rumah. Saya simpan sampai sekarang masih ada bang. Bukti sejarah bahwa Anies berbeda dengan yang lain yang selama ini saya banggakan termasuk Ahok. Jadi dia gereja GPIB Pelita di daerah Makassar sana, Jakarta Timur. Ya, ini tidak dapat IMB. 34 tahun tidak dapat IMB. Bayangkan, 34 tahun. Sampai RW-nya sendiri tidak kasih. Tidak kasih. Tapi apa yang dilakukan Pak Anies? Pak Anies sengaja mampir ke sana, ke kelurahan sana, pada waktu hari Jumat ikut sholat. Setelah ikut sholat Jumat, Pak Anies panggil ke rumah. Luar biasa loh pendekatan. Dia panggil, dia rangkul, tidaklah apa sih yang mau diributkan, kasihlah itu. Tadinya ditolak, lurah tolak, RW tolak, semua tolak. Akhirnya bayangkan maaf ya sulit. Baru sejarah terjadi IMB gereja ada bahwa kepilihan Pak Anies. Dan saya saksikan. Nih, mohon maaf ya. Nah, ini pendeta semua nih, nggak bohong. Ya.
Pendirian gereja sekarang di bawah kepemimpinan Pak Adis sangat-sangat mudah. Langsung ke Bimas Kristen, yang penting koordinasi dengan RT. Relawan Anies yang mendukung Ridwan Kamil adalah penggadai harga diri. Pertama, Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Chris Harifah menyatakan Ridwan Kamil adalah bagian dari operasi jahat. Dia sangat tidak layak, tidak pantas untuk dipilih karena dia bagian dari partai-partai itu sendiri. Dia tidak akan berani masuk Jakarta kalau Anies Baswedan telah maju. Itu sudah dinyatakan dari tanggal 20 Juni. Jadi sampai bahkan sebelum penyegalan itu basah. Itu sudah kita tahu. Jadi relawan-relawan yang menyatakan kepada Ridwan Kamil, saya katakan mereka, mohon maaf agak kasar, tapi harus dengan kasar, tidak lebih hanya seorang pelacur. Kira-kira milih siapa nih Bang? Saya? Ya. Saya Anies lah. Anies. Siapa lagi kalau bukan Anies? Cuma Anies yang berani membawa perubahan. Andaikan ya bro ya, andaikan untuk nyoblos Anies itu bayar 200.000, saya akan bayar karena saya yang butuh pemimpin, bukan Anies yang butuh saya. Saya yang butuh Anies. Partai Anda itu pemenang pemilu loh di Jakarta. Kok partai Anda hanya menerima wakil gubernur? Ya faktanya kan menang tapi kurang 4 kursi untuk bisa nyalon sendiri. Kan hanya 18 sebagai pemenang tapi ya tetapi kan makanya kalau jadi waktu itu 22 dapat kursi langsung Pak Anies jadi calon gubernur lagi otomatis kan. Ya kita kan sudah berikhtiar waktu itu PKS untuk mengusung Pak Anies kan untuk tetap melanjutkan. Tapi kan cukup Bang, kalau misalnya PKS itu berkeras untuk mengajukan itu cukup. Yang terjadi adalah kita mendengarkan berbagai rumor yang saya juga kesulitan bagaimana mengkonfirmasinya. Maka kemudian batal lah atau gagal lah Anies. Tapi sebenarnya kan bisa kalau misalnya PKS itu sedikit berkeras untuk melakukan lobby politik dan tidak datang bahasa orang. Saya cuma menjiplak saja, menyerahkan diri kepada Kim. Akbar ingat nggak membacakan keputusan MK kapan itu? Tanggal 20. Ya. 20 kan? 20 Agustus. Sementara kita 19 Agustus sudah deklarasi. Kan PKS sudah tanda tangan. Nggak bisa ditarik lagi. Ya otomatis kan etikanya kan nggak mungkin dong. PKS itu komit kalau sudah menentukan sikap dan akhirnya bertanda tangan ya sudah. Ternyata sampai saat ini Pak Anies Baswedan, kita sudah dengarkan sekembalinya kemarin dari Tokyo mengikuti kuliah umum sebagai pemateri. Pak Anies langsung menjelaskan mungkin karena banyak isu yang berseliweran untuk menunggu Pak Anies kemana para pendukung untuk diarahkan memilih di antara ketiga calon gubernur DKI Jakarta. Apalagi muncul di media ada yang mengaku sebagai relawan Pak Anies dan itu menyatakan secara terbuka, terang-terangan dan tegas mendukung Pak Ridwan Kamil. Ternyata pada faktanya mayoritas masyarakat Jakarta itu menggalakkan gerakan coblos semua dan ini saya rasa sebuah kejutan karena terjadi hanya di Jakarta di mana masyarakat mengajak untuk mencoblos seluruh calon yang ada dan Pak Anies menyampaikan sampai saat ini ketiga kandidat gubernur Jakarta itu belum satu pun mengeluarkan dokumen program visi-visi kemana ke depannya selama 5 tahun Jakarta akan dibawa. Nah, Pak Anies minta pendukungnya agar dikaji, tunggu sampai para kandidat itu merilis, mempublish visi-visi dan program-program mereka. Dan itulah pernyataan Anies. Terima kasih.